Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmalia dengan info 080513818168. Di sini saya akan melakukan sedikit penjelasan tentang pengenalan akuisisi data menggunakan pesawat tanpa awak. Tadi kita sudah melihat video sebentar mengenai mengenai bagaimana bentuk UAV itu sendiri. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang mana kita masuk ke teknologi penginderaan jauh dulu, yaitu teknologi penginderaan jauh satelit sudah sejak tahun 80-an dikembangkan pemanfaatannya untuk memantau sumber daya lahan, bahkan hingga saat ini sudah banyak dipergunakan untuk operasional perolehan informasi spasial untuk mendukung pembangunan dan pemantauan lingkungan untuk mitigasi bencana alam. Nah, penginderaan satelit penginderaan jauh sistem optik yang banyak dipergunakan untuk operasional pemantauan bumi seperti Landsat TM, Spot, HRV, ICONOS atau Worldwide memiliki kendala gangguan liputan awan, khususnya untuk pemantauan di wilayah tropis seperti Indonesia. Kendala liputan awan pada pemantauan kondisi lahan melalui satelit sensor optik mengakibatkan sulitnya perolehan info spasial kondisi lahan dan waktu informasinya menjadi kurang tepat. Selain itu, untuk keperluan pemantauan atau inventarisasi skala detail, data citra satelit resolusi tinggi harganya sangat mahal. Lanjut ke pesawat tanpa awak atau unmanned aerial vehicle, yang semula dikembangkan untuk keperluan militer dan sarana hobi, dapat dipergunakan untuk mengemban misi pengawasan, pengintaian, pemantauan, patroli udara, foto, dan video udara resolusi tinggi. Di Indonesia, UAV sendiri sudah banyak dikembangkan, seperti dari BPPT, Lapan, Kemenhan, dan swasta, sehingga Indonesia sudah memiliki kemandirian teknologi UAV. Di Indonesia, teknologi UAV juga sudah cukup maju. Sebagai contoh, seperti yang disampaikan dalam Military Review tahun 2011, UAV Mini dengan bentang sayap 3,25 hasil rancangan bangun UGM memiliki kemampuan terbang tinggi 1,5 jam. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi kamera mini saat ini, sistem penginderaan UAV atau pesawat tanpa awak sudah memiliki spesifikasi dan misi yang mirip dengan penginderaan pada satelit penginderaan jauh. Saat ini, teknologi UAV umumnya mampu membawa muatan penginderaan hingga 3 kg. Dengan demikian, kamera penginderaan multispektral bahkan hingga hiperspektral seperti pada satelit penginderaan jauh berpotensi dioperasikan dengan UAV untuk pemantauan. Gambar ini merupakan UAV kelas mini buatan Lapan yang mampu terbang hingga 200 km. Ini merupakan bagian sistem pengendali UAV atau pesawat tanpa awak, di mana sedang unit kendali dalam pesawat sendiri terdiri dari beberapa blok unit ini, yang mana yakni unit navigasi, komputer kontrol utama, unit servo kontrol, unit komunikasi data nirkabel, dan dua unit kontrol nirkabel untuk redundasi, di mana unit nirkabel tersebut untuk berkomunikasi dengan unit stasiun buminya, di mana unit navigasi menghasilkan data telemetri yang diproses pada akuisisi data modul yang meliputi data dari sensor-sensor pengukur sikap IMU atau Inertial Measurement Unit, 3 aksis magnetometer, dan GPS yang terdiri dari sensor dan sistem manajemennya. Adanya komputer kontrol utama ini memungkinkan UAV diperintah terbang autopilot berdasarkan perencanaan terbang yang sudah dibuat di laptop dan dikeluarkan melalui unit kontrol nirkabel, sehingga UAV menjadi lebih handal dan memiliki jangkauan terbang jauh lebih luas tanpa komunikasi data dengan unit stasiun bumi yang hanya akan berfungsi untuk sistem monitoring online dan merekam telemetri. Sumber tenaga UAV untuk unit kendali dalam pesawat umumnya dipergunakan baterai, yaitu disebut avionis baterai, sedang untuk penggerak UAV bisa dipergunakan motor berbahan bakar atau aktuator baterai.
Nah, ini merupakan klasifikasi UAV kecil, yang mana ada kategori berpesawat, ketinggian maksimum, durasi terbang. Menurut Bento 2008 dalam www.insightgnss.com berbasis Asosiasi UAV Europe atau Europe's kepanjangannya Europe's Unmanned Vehicle System Association. Secara umum, kelas UAV kecil yang dapat dipergunakan untuk misi pemantauan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kategori mini dan kategori makro. Lalu kita ke sensor penginderaan jauh UAV, mana UAV membawa muatan atau payload yang terdiri dari peralatan terintegrasi seperti berbagai sensor, kamera, alat pengintai, dan sejenisnya yang memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai jenis misi penginderaan jarak jauh. Salah satu yang umum dipergunakan sebagai sensor UAV adalah kamera saku digital non-metric atau small format yang memiliki GPS untuk menghasilkan foto atau still image dengan tambahan informasi lokasi dan waktu pengambilan. Ini merupakan penginderaan jauh UAV dengan sensor kamera digital non-metric. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi kamera, sensor UAV tidak hanya menggunakan kamera non-metrik, tapi juga dimungkinkan dibuat mirip sensor satelit penginderaan jauh dengan kamera multispektral. Ini dia sensor UAV dan citra hasilnya dari kamera multispektral UAV dan citra hasilnya. Selain kamera multispektral UAV, untuk misi pemantauan juga dikembangkan dengan sensor lidar. Ini sensor lidar atau light detection and ranging seperti micro UAV model octocopter yang dilengkapi sistem navigasi, GPS dan sensor pencatat sikap IMU, di mana kemampuan UAV dengan sensor lidar sudah mampu dipergunakan untuk pemetaan 3D atau 3 dimensi. Bahkan pada penelitian Welch dan kawan-kawan tahun 2012 dalam Remote Sensing Journal ditunjukkan UAV lidar mampu menghitung volume biomasa pada kawasan hutan. Ini hasil dari akuisisi data lidar. Ini hasil citra. Ini juga hasil citra dari kamera multispektral. Kita lanjut ke pemanfaatan data UAV, yang mana terdapat sebenarnya ada banyak pemanfaatannya. Di sini cuma ada 3, yaitu perencanaan terbang. Ini sebenarnya perencanaan terbang dan akuisisi data UAV, yang mana perencanaan terbang ini yakni menentukan rute terbang menggunakan perangkat lunak pada komputer penerima dan pengkontrol pada sistem stasiun bumi. Nah, lanjut dulu ada akuisisi data UAV, yakni menerbangkan UAV otomatis berdasarkan rute perencanaan terbang yang diperintahkan dari sistem stasiun bumi. Ada juga mozaik data UAV, yakni pengolahan komputer untuk menggabungkan sejumlah data foto hasil akuisisi berdasarkan informasi atribut posisi lokasi pada tiap-tiap fotonya, dan yang terakhir adalah pengolahan data 3D atau 3 dimensi untuk menghasilkan peta ketinggian lahan dan volume objek pengamatan. Data UAV yang sudah mulai marak di Indonesia adalah untuk perolehan informasi cepat daerah terkena bencana alam, pemantauan infrastruktur, perkotaan, pertanian, perkebunan, kebakaran hutan, pemetaan skala rigid, dan bentuk lahan 3 dimensi atau digital surface model, serta sebagai data pelengkap dan validasi informasi citra satelit penginderaan jauh. Nah, ini merupakan hasil dari citra 3 dimensi. Ini merupakan mozaik citra dimensi untuk wilayah pemukiman. Ini untuk citra 3 dimensi Gunung Merapi. Ini kerjasama antara LAPAN, UGM, dan PT Airbotics. Dan ini adalah citra DSM, waduk ala WLA. Ini merupakan kemampuan data UAV untuk menghasilkan citra 3 dimensi. Nah, ini merupakan teknologi UAV untuk pemantauan persawahan. Diambil dari 2012. Oke. Selanjutnya ada
Drone Deploy Ini is an merupakan amazing app for video both Android and sedikit iOS cuplikan that tentang takes autonomous control of a cara drone, a bagaimana DJI Phantom 3, 4, UAV or itu Inspire, flies it around an area that you specify on a map merecord data. and makes Nah, a ini merupakan 3D map out of it. It's hasil freaking dari crazy. record It's yang awesome tadi to like itu, map your house yang or di your neighborhood or something. handphone If tadi, you're a professional, I itu can merupakan imagine it be so useful trackingnya. for things like surveying property, Selanjutnya kita checking on your dengarkan crops if you're a farmer or saja something. beliau But let's berbicara. just see how it works. I hooked my phone up to my remote control. That's what you do with a USB cable, just like you're controlling it. But instead of running the DJI Go app, you run the Drone Deploy app. Within Drone Deploy, I'll hit Add a Flight. I name it, we'll call it Beach. So now what I need to do is to draw a box around where I want it to actually fly. So you can see it gives me boxes here. And I'm going to do my best not to fly over people's property. You can zoom in, of course. And so now you can see that for that route that I've just plotted, it's going to scan 8 acres. It's going to take 3.5 minutes or so. It's ready to fly. So now I just need to hit the airplane button here to fly it. So we can see a live feed of the photos that it's taking here. The drone is moving along this path here. And if at any point I need to take control, I can hit the switch here to a different mode and then manually pilot it back, just for safety. I do need to keep an eye on it, make sure nobody gets underneath it. It's going 28 miles an hour now. All right, and that wraps it up, and I guess it'll probably, yeah, so now it'll draw a line back to the return point where it started. Okay. The drone will automatically land roughly where it took off. That was pretty close to the tree. But sometimes it lands 10 or 15 feet away. Ah, shit, I'm gonna have to take control. Be sure you take off from a big, flat area. It doesn't need to be in the area you're photographing. Using your computer's memory card reader, upload your images to dronedeploy.com. Then wait a few hours while they process it. When your map is ready, Drone Deploy shows your higher quality 2D map overlaid on satellite maps. Click 3D and then double-click the middle of the map to make it easier to navigate. Drag your mouse to rotate it or hold the Shift key while dragging to move the mouse around. Use the scroll wheel to zoom in and out. There are some settings you can adjust to see more about how the model was built. Gradual elevation shift should look great, but the sides of buildings will look like a melting nightmare. Flying your drone lower improves the quality, so change the elevation. But if you want to get the best quality for buildings, manually fly your drone after you've done the Drone Deploy automated routine, and take dozens or hundreds of lower altitude pictures with the camera angled diagonally rather than pointing straight down. If Drone Deploy flies it at 200 or 300 feet, you want to come down lower, like 100 feet, 50 feet, even like 25 feet, and tilt the camera more towards the building so you can see the side of the building. Then just move it to the side and rotate around the building and snap lots and lots of overlapping pictures at different altitudes and different angles. You can use the orbit feature in the DJI Go app to circle a building while manually snapping overlapping photos. To get images of this backyard, I kept the device stationary, but rotated it, spun it slowly while taking photos. Overcast days provide soft, even light without hard shadows and generally make the best 3D models. If you must fly on a cloudless day, fly when the sun is high in the sky to minimize shadows. If Drone Deploy can see the bottom of a body of water, it will be able to map the depth. You can use that model to calculate the volume and depth of a pool or lake. You have to subscribe to the higher level option at Drone Deploy, so you have to pay a little bit more per month. Check out Drone Deploy, but please be careful. Don't fly over people's heads. Keep it legal. Check with air traffic control if you need to. Check out the Before You Fly app from the FAA. If you're flying in the US, it's good to find safe places to fly. If you want more drone videos and more photography stuff, subscribe. Give me a like, share with your friends. Thanks. Bye.